Membanggakan budaya leluhur dan turut melestarikannya adalah harga diri suatu suku atau bangsa yang pandai menjaga warisan istimewa. Peradaban yang kuat bagai semenanjung kokoh yang tak berujung, namun teguh menjaga mimpi. Perempuan-perempuan Sumba tidak hanya bersahaja menawan dalam kesehariannya, namun ada warisan leluhur yang wajib dijaga dengan sepenuh hati. Warisan yang menjaga jati diri dan kehormatan, Tenun Sumba yang dalam setiap lembarnya banyak mengandung cerita penuh makna mendalam. Alam merupakan sahabat terbaik bagi masyarakat Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Alam tidak hanya sekedar tempat berpijak, namun juga menjadi sumber penghidupan bagi kehidupan sehari-hari. Dari alam pula, mereka mendapatkan bahan-bahan untuk membuat kain tenun kebanggaan mereka, tenun ikat Sumba. Bahan pewarna kain menggunakan dedaunan dari alam. Namun memetik dan mengambil daun ada pantangannya bagi pemetik daun nila yang menghasilkan warna biru tua. Bagi perempuan yang sedang datang bulan, dilarang untuk memetik maupun meramu bahan pewarna alam kain tenun Sumba karena tidak akan menghasilkan pewarnaan yang baik. Kain tenun Sumba terdiri dari 3 jenis, yakni tenun polos tanpa motif, hanya berwarna hitam dan putih. Kemudian tenun ikat dengan berbagai motif dan tenun songket yang hanya untuk membuat sarung. Khusus tenun ikat, ada bermacam-macam motif dengan sejarahnya masing-masing.
Kalau di zaman kerajaan dulu, ada motif-motif tertentu untuk yang dipakai bangsawan. Motif buaya, motif kura-kura. Dan masih banyak lagi di dalam rapat adat itu ada motif-motif yang punya arti. Seandainya kalau kebersamaan kita dalam rapat adat itu diibaratkan kepada udang dan kepiting. Kepiting dengan udang itu tanda kebersamaan dalam rapat adat. Karena kepiting itu kita lihat di dalam hidupnya di dalam air, mereka selalu bergandengan. Juga udang selalu seiring sejalan. Pada umumnya motif tenun Sumba Timur hampir sama di setiap kampung penghasil tenun. Misalnya, di Kampung Raja Prende, motifnya sama persis dengan Kampung Raja Prailiu. Namun di Rende ada satu motif yang sangat menonjol, yakni motif andong. Kalau motifnya Rende yang punya cerita dari nenek moyang kita, motif andung. Andung itu simbol perang. Dulu di zaman kerajaan kan ada perang antara kampung raja. Jadi siapa yang menang, kepala-kepala itu harus dibawa pulang. Kalau di sini ini di depan sini itu yang ada batunya, itu tempat simpan kepala-kepala orang. Dan disitulah mereka adakan ritual adat, memohon maaf kepada yang Maha Pengasih, kesalahan-kesalahan mereka. Itu mereka ada acara khusus, ada acara-acara hamayang yang diadakan. Tengkorak, kalau bahasa Indonesia gambar tengkorak, bahasa Sumbanya andung. Andung ini adalah kepala-kepala manusia yang waktu perang antara suku, kalau siapa yang menang, kepalanya dipegal, lawannya itu yang kalah, baru dibawa, ditancapkan di muka rumah adat, di muka-muka rumah adat. Jadi ini dia punya pohon itu andung, sengaja dibikin kayu yang bagus begitu, baru ini di kepala. Sementara di atas ini dikombinasi dengan pahikung. Ini yang songket. Karena ini sudah lama dan gambarnya juga ini ya sekitar 10 juta. Uniknya di Sumba Timur, warna dari kain tenun dipengaruhi oleh musim. Jika pada musim penghujan, warna biru dongker atau biru kelasi yang dihasilkan daun nila akan berwarna lebih pekat. Berbeda jika pada musim kemarau, warna yang menonjol pekat adalah warna merah yang didapat dari akar mengkudu. Sedangkan warna hitam didapat dari perpaduan warna biru tua atau biru dongker dengan kombu atau warna merah. Kalau rutin mungkin bisa 6 bulan baru bisa selesai untuk satu wangi. Kita bilang satu kayu bisa yang dempel sampai 6 atau sampai 3 lembar. Itu bisa 3 bulan. Bisa juga sampai 6 bulan.
Untuk menghasilkan warna dan motif yang bagus, sangat tergantung saat dalam proses pencelupan atau perendaman benang. Kalau dulu di zaman kerajaan kebanyakan kain-kain dari benang pintal. Karena mereka mau kalau menyimpan kain kapas itu dengan pewarnanya yang asli, itu puluhan ratusan tahun pun ada. Itu tetap bagus. Karena lebih lama disimpan itu lebih bagus warnanya. Di kebanyakan kampung, perempuan Sumba cenderung menenun sarung daripada kain. Namun di Rende mereka lebih memilih menenun kain dibanding sarung karena mudah dijual untuk kebutuhan ekonomi. Menenun merupakan pekerjaan pokok bagi perempuan Sumba. Mereka telah melakukan aktivitas tenun ini sejak belia dan turun-temurun. Proses panjang yang syarat akan makna menjadikan kain tenun Sumba berharga. Tenun Sumba menjadi warisan sejarah tanpa tuturan. Kejadian zaman dulu dituangkan dalam sebuah tenun melalui motif-motif bermakna. Karena tenun Sumba tidak hanya memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi, tetapi memiliki nilai sejarah yang dijadikan pengikat ingatan tentang leluhur mereka. Kebanggaan orang Sumba, sebuah kearifan lokal yang tetap mereka jaga sejak nenek moyang hingga anak cucu. Selembar tenun dimulai dari proses pahudur, yakni memilin kapas menjadi benang. Lalu kabukul, menggulung benang hingga berbentuk bola benang. Selanjutnya, pamening atau menjulur benang di atas wanggi atau pemidang tenun. Ini proses pertama untuk membuat kain, jadi benangnya digulung, namanya kabukul. Sesudah habis kabukul baru pamening yang kayak di sana tadi. Pamening baru didempel-dempel, kalau mau dempel sampai 3 lembar, 4 lembar terserah. Dari didempel baru mulai ikat. Sesudah ikat baru dikasih warna. Pertama warna yang diberikan warna biru hingga warna mau. Sesudah mau baru pakai warna kombu. Tapi harus ini kemiri dulu. Kita bilang hilhumba langa. Itu yang kasih kemirinya langa. Jadi jemur 1 minggu, bisa 2 minggu, baru bisa dicelup ke warna merah. Warna merah itu akar mengkudu, yang kami bilang kombu. Sudah habis itu celup, sudah 3 kali celup warna merah, baru buka dia punya ikatan kalita. Sudah kata, baru buka sudah 1 persatu itu dia punya gambar, dia kelihatan sudah dia punya gambar apa yang di dalam itu. Sudah buka gambar, diatur dulu kasih rapi dia punya gambar, baru diikat dengan kayu lagi.
Di kampung Raja Prailio, banyak kita jumpai corak serta motif yang unik. Setiap motif mampu bercerita di setiap garis dan corak yang mengandung makna mendalam. Kalau ini yang gambar mahkota yang ada di uang koin, jadi mungkin dulu hanya mengingatkan bahwa Sumba juga pernah dijajah sama Belanda. Kalau ini gambar-gambar yang ada di Sumba, tapi yang lebih di ini buaya sama penyu. Buaya sama penyu ini lambang raja. Jadi buaya yang ditakuti. Jadi ya raja juga yang dihargai, yang ditakuti oleh bawahannya seperti begitu. Sementara penyu ini kalau dia punya cakang bisa dijadikan perhiasan. Yang biru ini gambar udang. Kayak nama ininya kampungnya Hinggi Mau. Kalau ini Hinggi Kombu, ini Hinggi Mau. Jadi gambar udang ada juga dalam bahasa adat, Kurama Palulu, Karungu Mapaketung. Nah, kalau ini gambar rusa ini, rusa ada juga di Sumba, tetapi dia punya arti juga dalam bahasa adat. Nama Pajangka Kaduruhang, nama Parara Matamandung, itu dikiaskan kepada orang yang agak angkuh. Jadi yang Pajangka Kaduruhang dia punya tandukan menjulang ke atas. Jadi itu kayaknya sombong begitu. Menurut orang Sumba seperti begitu. Kalau ini yang gambarkan dengan adanya pasola di Sumba Barat, Sumba Barat, ya kita juga di sini sudah bisa ambil gambarnya. Mama Ratu Tamu Rambu Margareta adalah perempuan yang ramah dan bersahabat. Ia bangga dan bersyukur berhasil menyekolahkan 8 anaknya hingga ke jenjang perguruan tinggi di Pulau Jawa hanya dengan menenun. Kasih sekolah anak semua 8 orang di Jogja. 2 saja yang tembus di UGM. Hanya dengan kain mama bisa menyekolahkan anak 8 orang di Jogja dengan baik. Mama Ratu Tamu Rambu Margareta adalah istri Raja Prailio, Raja Tamu Umbujaka yang telah wafat pada tahun 2007 lalu. Almarhum Raja Prailio banyak menginspirasi untuk terus belajar dan mencintai tenun. Senyum penuh karisma perempuan paruh baya ini, guratan wajahnya mampu bercerita lika-liku perjalanannya dalam mencintai kain Sumba. Kain bagi orang Sumba sangat bernilai. Indahnya tenun Sumba mampu mendatangkan pundi-pundi rupiah. Selain sebagai penopang ekonomi, kain dan sarung Sumba memiliki fungsi yang luar biasa, yakni kebanggaan dan harga diri. Kain tenun Sumba juga digunakan sebagai alat untuk mahar perkawinan, serta lambang kebesaran suatu suku, marga, dan kerajaan di saat ritual kematian. Kain tenun Sumba dalam ritual kematian Sumba digunakan sebagai pembungkus jenazah.
Untuk jenazah laki-laki dibalut kain-kain yang dibawa oleh kerabat sang jenazah. Sedangkan untuk jenazah perempuan dikenakan sarung. Sarung dalam ritual adat ini disebut yabuhu. Sudah adat istiadatnya kita turun-temurun yang mana harus kasih pakai kain. Kalau laki-laki harus kasih pakai sarung tenun untuk perempuan. Itu sesuai dengan keluarga yang hadir pada malam ketiga itu untuk kasih pakai kain. Kalau 100 lembar yang ada kita taruh semua, kita kasih pakai semua. Berlapis-lapis dulu kainnya, sarungnya, baru duduk di atas, terus diikat. Jenazahnya itu disimpan lama karena kita menunggu semua keluarga ada kesempatan untuk berembuk dalam rapat adat menentukan kapan penguburannya. Dan kedua, kita masih menampung anggarannya karena menerima tamu yang sebanyak tadi yang saya bilang itu tidak gampang. Kita harus persiapannya matang, baru kita rapat lagi untuk menentukan tanggal penguburannya. Kini kain tenun Sumba menjadi incaran banyak orang dan telah merambah dunia fashion. Tenun ikat Sumba Timur telah mendunia. Ketika tenun ikat Sumba mampu bercerita dalam karisma serta keindahan yang sanggup menghipnotis dunia, perempuan Sumba hanya mampu tersenyum di setiap helai rasa, lentik jari melukis senyum pada selembar tenun.